Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi terapan, dan kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan. Baik, perkenalkan, nama saya Rika dengan NIM 1930505062 dari kelas PMI B angkatan 2019. Baik, hari ini saya akan membahas materi tentang coaching dan counseling. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu dalam bahasa Indonesia, coaching lebih tepat diterjemahkan sebagai membina, sedangkan counseling sebagai pembimbing. Pembina adalah proses mengarahkan yang dilakukan oleh seorang manajer atau atasan untuk melatih dan memberikan arahan orientasi kepada orang karyawan tentang realitas di tempat kerja dan membantunya mengatasi hambatan dalam prestasi kinerja yang optimum. Konseling atau pembimbing adalah proses pemberian dukungan oleh manajer atas atasan untuk membantu seseorang karyawan mengatasi sendiri masalah pribadi di tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja. Membina dan membimbing merupakan kumpulan dari berbagai macam keterampilan atau pengetahuan seperti keterampilan mendengarkan, listening, menunjukkan empati, bertanya, asking question, memberikan informasi atau masukan ataupun umpan balik, menyusun rencana kerja, pemahaman tentang SDM sebagai pribadi dan karyawan, dan juga tentang pekerjaan dan organisasi. Coaching pembina sering diartikan sama dengan konseling, padahal keduanya adalah hal yang berbeda dan memiliki peran yang berbeda pula. Konseling memilih peran yang berbeda dengan pembina. Menurut pengertian para ahli tentang coaching, pertama, Jarvis pada tahun 2004 mendefinisikan coaching sebagai mengembangkan keterampilan dan pengetahuan seseorang sehingga kinerja mereka akan membaik dan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Dan kedua ada Whitmore pada tahun 1996 memandang coaching sebagai cara dan alat peningkatan kinerja strategis yang berusaha untuk membuka potensi Kinlaw pada tahun 2000 juga mendefinisikan tentang business coaching sebagai percakapan alami yang mengikuti proses diprediksi dan mengarah pada kinerja yang unggul, komitmen terhadap perbaikan yang berkelanjutan dan hubungan positif. Sedangkan menurut ICF, coaching adalah hubungan kemitraan dan klien dalam memprovokasi pikiran, yang merupakan sebuah proses kreatif yang menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional mereka. Sedangkan menurut para ahli tentang konseling, yaitu yang pertama, Scherzer dan Stone pada tahun 1980 memberikan pengertian bahwa konseling adalah upaya seseorang untuk membantu individu lain melalui interaksi yang bersifat pribadi sehingga akan mampu membuat suatu keputusan yang menjadi dianggap sebagai keputusan terbaik. Yang kedua, Jones pada tahun 1951 memberikan pengertian bahwa konseling adalah kegiatan yang dikumpulkan atas permasalahan tertentu untuk kemudian diberikan cara penyelesaiannya oleh yang bersangkutan. Ketiga, menurut Pietro Pesa memberikan pengertian bahwa konseling adalah pertemuan tatap muka yang bersifat rahasia antar konselor dan konseli, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu sikap penerimaan dan pemberian antara keduanya untuk memecahkan masalah yang ada. Dan yang terakhir ada menurut Winkel pada tahun 2005 memberikan pengertian bahwa konseling adalah serangkaian kegiatan pokok dalam bentuk bimbingan tujuan agar konseling dapat mengambil keputusan sendiri atas dasar tanggung jawab terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu bila
peran membina memfokuskan pada perbaikan kinerja, maka peran konselor adalah membantu seseorang untuk memahami dan memecahkan masalah sendiri. Hasilnya bisa berupa perbaikan kinerja, tetapi itu bukan menjadi tujuh bahan utamanya. Tujuh konseling bisa beragam, namun upayanya mencakup mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seseorang, membuat keputusan pribadi yang penting, menetapkan tujuan pribadi yang bisa dicapai, menyusun solusi yang efektif untuk masalah pribadi maupun antar pribadi. Yang kelima, menghadapi lingkungan yang sulit, dan yang terakhir yaitu menghadapi emosi pribadi yang sulit. Selanjutnya ada juga untuk menjadi konselor yang efektif, seseorang harus memiliki keterampilan mendengarkan, memancing, dan mendorong orang untuk berbicara secara verbal, menggali asal, penyebab, dan simptom masalahnya. Seseorang manajer atau atasan yang baik antara lain dapat memulai sesi pembimbing atau konselor dan pada saat yang sama menyadari pulanya perpindahan ke pembinaan dan sebaliknya, tergantung pada tuntutan keterampilan motivasional atau keterbatasan sumber daya. Membantu karyawan mencapai prestasi terbaiknya dengan cara memonitor dan mengawasi kinerjanya bukan hanya di akhir kegiatan, tetapi juga selama proses kerja berlangsung. Mengawasi di sini bukan berarti melihat secara terus-menerus, namun melalui pendelegasian pekerjaan secara tepat. Dan yang ketiga, dapat membantu karyawan agar mereka siap menerima pekerjaan atau penugasan yang memerlukan keterampilan baru. Manajer atau atasan yang baik tahu bagaimana cara mengarahkan dan memberikan dukungan umpan balik serta pelatihan agar karyawan mampu mencapai prestasi yang diharapkan. Baik, itulah pemaparan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.